Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan Anda dan saya. Kembali pada hari ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman-Nya menjadi berkat sepanjang hidup kita hari ini. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruangan perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini kita memasuki hari pertama di bulan September. Dalam bacaan Injil tadi kita dengar kisah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Tapi dalam permenungan saya, mereka sama-sama berjuang untuk menyongsong sang raja yang datang. Tapi sebenarnya tidak cukup dengan membawa pelita. Orang yang bijaksana adalah orang yang tahu tempat perlindungannya. Orang yang tahu apa yang harus dia persiapkan segala sesuatunya. Tidak sekedar menghadiri, tapi apa yang harus saya buat untuk menghadiri acara itu. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang disebut dengan bijaksana. Tidak sekedar hadir, tapi bersiap selalu. Kadang kita berpikir, gampang lah. Paling nanti ke sana kalau habis saya tinggal beli. Kita tidak berpikir bahwa apakah di sana tuh ada persediaan atau tidak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Yesus tidak suka dengan sikap yang santai, tapi menjadi pribadi yang bijaksana. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, tidak sekedar menyiapkan pelita, tapi juga segala sesuatu yang harus kita persiapkan dalam acara yang sudah dipersiapkan itu. Kalau orang mau bikin pesta kan sudah banyak hal yang dia persiapkan supaya pesta itu berjalan dengan lancar. Tapi kalau berpikir gampang, jalan aja dulu. Sambil berjalan kita belajar, tidak bisa. Kita mau mendaki gunung, kita harus siapkan juga. Semuanya termasuk bekal. Gampang, di hutan kan banyak. Belum tentu. Kita tidak tahu di sananya seperti apa. Maka sekali lagi, sikap berjaga-jaga itu penting dalam kehidupan kita semua. Jangan sampai kita menyesal karena kecerobohan hidup kita. Tuhan selalu baik memberi kita kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan itu dengan pertobatan. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa kami, Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa, bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit, jamah mereka satu persatu hari ini, Tuhan. Berikanlah mereka harapan dalam hidup mereka, agar mereka tidak mengalami terus keputusasaan. Kalau boleh, jamah mereka saat ini, ringankan beban penderitaan mereka. Berikan mereka kesembuhan, Tuhan. Berkatilah juga keluarga yang mendampingi, dengan rahmat, kesetiaan, kesabaran. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.